Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarti Media. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan crossmark di artikel pada OJS yang kita kelola masing-masing. Nah, sebelum lanjut ke langkah-langkah mengaktifkannya, terlebih dahulu kita akan lihat seperti apa crossmark tersebut yang sudah aktif. Nah, ikuti saya jika ingin melihat seperti apa crossmark jika sudah aktif. Nah, di sini saya akan membuka jurnal yang saya kelola dan sudah saya aktifkan crossmarknya. Namanya Ijorer. Nah, seperti ini. Lalu saya akan buka seperti ini. Nah, saya akan menuju ke jurnal Ijorer. Nah, di sini halaman depan Ijorer atau jurnal yang saya kelola. Nah, di bagian bawah sini ada beberapa artikel yang sudah publish pada volume 2 nomor 1 Januari 2021. Saya telah aktifkan crossmarknya. Nah, contohnya saya klik yang di OJS terlebih dahulu. Nah, ini artikel yang pertama. Saya buka di tab baru. Nah, di sana nanti akan ada tombol crossmark. Nah, tombol crossmark yang saya pakai ini bisa disesuaikan. Kebetulan saya menggunakan tombol ini. Namanya check for update. Jika ingin melihat apakah crossmark ini aktif, silakan klik tombol crossmarknya. Nah, kita akan lihat. Nah, sini akan muncul jendela baru. Nah, di sini akan tampil jendela baru yang menginformasikan bahwa dokumen ini aktif crossmarknya. Nah, di sini ada tanda centang, kemudian warna hijau. Biasanya kalau tidak aktif itu, ini warna hijau ini berwarna merah dan tanda centang ini berubah menjadi tanda hilang. Nah, di sini ada informasi di bawah. Nanti sebentar saya jelaskan. Nah, ini untuk di OJS ya. Di OJS-nya ada tombol crossmark-nya. Kemudian kita akan lihat di sisi PDF-nya seperti apa. Nah, kita akan lihat di bagian bawah sini ada PDF-nya. Kita akan klik seperti apa, apakah sudah aktif juga di PDF-nya. Nah, di sini akan terbuka file PDF. Kita akan tunggu. Ini bisa di-download, bisa juga kita uji di seperti ini saja. Nah, di sini saya sudah beri juga tombol crossmark. Nah, ini ketika diklik ini tombol crossmark di file PDF-nya, maka akan keluar informasi. Nah, saya coba klik seperti ini, maka akan terbuka halaman baru. Nah, di sini juga aktif ya, seperti juga di artikel di OJS. Nah, ini di versi PDF-nya. Ini sudah aktif berarti. Nah, saya akan jelaskan bahwa crossmark itu merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Crossref yang telah mengurus DOI via Crossref. Nah, ini saya lihat informasinya di crossmark itu free alias gratis. Jadi silahkan teman-teman pengelola jurnal bisa memanfaatkan crossmark ini. Nah, crossmark ini salah satu fungsinya memberikan informasi kepada pembaca bahwa artikel tersebut up to date atau memberi informasi bahwa artikel tersebut sudah dilakukan perubahan dan seterusnya. Nah, dan di sini memunculkan informasi DOI-nya, kemudian aturan terkait crossmark apa saja. Nah, di sini bisa diklik, maka akan muncul aturan yang ada. Kemudian di sini akan memberikan informasi penulis. Nah, kebetulan di sini cuma satu penulis. Jika lebih dari satu, maka akan muncul informasi tersebut. Kemudian funding, di sini kosong karena tidak ada.
Kemudian akan memberikan juga lisensi informasi. Nah, di sini valid pada tanggal 31 Januari 2021. Nah, selanjutnya informasi lainnya adalah memberikan informasi history jurnal atau artikel yang kita publish. Ini mulai dari submitted ya, kemudian final revisi, kemudian accepted, kemudian published. Ini akan memberikan informasi di sini. Nah, dan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jurnal yang Bapak Ibu kelola. Ini tergantung. Oke, itu salah satu bentuk ya atau tanda bahwa Crossmark itu aktif di jurnal yang kita kelola. Nah, ini tandanya seperti ini jika sudah aktif. Nah, cara mengaktifasinya, Bapak Ibu silahkan ikuti langkah-langkah saya berikut ini. Nah, sebelum kita mengaktifkan Crossmark di OJS yang kita kelola masing-masing, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa sebelum mengaktifkan Crossmark ada beberapa syarat yang perlu diaktifkan terlebih dahulu. Yang pertama, artikel tersebut sudah memiliki DOI seperti ini dan itu sudah diaktifkan. Nah, itu syarat pertama ya. Nah, untuk mengetahui bahwa DOI itu aktif, silahkan klik DOI tersebut. Nah, seperti ini. Jika DOI setelah kita klik mengarah ke artikel tersebut, maka itu artinya DOI tersebut sudah aktif. Berarti untuk persyaratan DOI sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita harus punya file XML seperti ini. Ini isinya berisi tentang kode HTML atau coding yang nantinya akan kita upload ke DOI Crossref ya. DOI Crossref ini nanti yang kita upload. Jadi kita harus punya kodenya, dan ini bisa dibuka menggunakan Notepad atau Notepad++. Nah, untuk melihatnya saya menggunakan Notepad++. Nah, sebenarnya bisa juga Notepad biasa seperti ini. Notepad dibuka, nah sini akan kelihatan kodenya atau codingnya. Nah, kebetulan saya lebih terbiasa menggunakan Notepad++, maka saya akan menggunakan yang ini saja. Nah, maka akan kelihatan tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa kode yang harus disesuaikan ya. Ini yang pertama, nama ya, sesuaikan. Kalau saya nama ini ya disesuaikan dengan nama yang terdaftar di DOI ya. Kemudian email ya saya sesuaikan dengan email yang saya daftarkan saat mengurus DOI juga. Lalu yang perlu diedit, disesuaikan. Nah, ini kita aktifkan satu persatu ya, Crossmark di artikel. Nah, ini disesuaikan dengan DOI artikel masing-masing. Contohnya seperti ini. Nah, jika saya akan mengaktifkan DOI pertama ini, maka DOI ini saya sesuaikan. Nah, tapi ingat, DOI ORG tidak diambil, hanya mulai dari DOI prefix ya sampai suffix. Nah, seperti ini. Ini bisa di copy lalu dimasukkan ke sini ya, mengganti DOI ini jurnal ibu masing-masing. Jadi ini disesuaikan. Selanjutnya berikutnya ya tentu sudah punya Crossmark polisi ya.
Ini nanti bisa dilihat cara membuat crossmark polisi di deskripsi video ini. Lalu masukkan website jurnal Bapak Ibu ya, misalnya jurnal seperti ini. Jadi tidak perlu menambah misalnya ijorer, tidak perlu, cukup DOI web atau domain jurnal. Lalu selanjutnya ya disesuaikan lagi dengan DOI sini ya. Jadi sama DOI yang pertama tadi ini, lalu DOI yang kedua, jadi sama. Jadi setiap artikel nanti akan disesuaikan. Lalu selanjutnya ini DOI crossmark polisi. Lalu ini disamakan juga dengan domain jurnal Bapak Ibu masing-masing. Nah selanjutnya ini bisa disesuaikan ya, bisa dihapus bagian ini. Misalnya seperti ini, saya tidak mau ada history accepted, maka silakan hapus seperti ini. Nah jika menginginkan semua ini, maka ya tanggal ini disesuaikan seperti ini. Tinggal lihat tanggalnya di artikel masing-masing. Nah saya coba lihat di PDF-nya seperti ini. Silakan menunggu untuk membuka file PDF ini, lalu akan kita lihat history artikel yang sudah kita publish. Nah sini akan terbuka, misalnya 23 November submitted, maka saya akan mengisi di sini 23 ya November, berarti bulan 11 2020. Selanjutnya final revised ya tanggal 24 Desember, maka saya ubah tanggal 24 bulan 12 2020. Selanjutnya kita lihat accepted ya tanggal 29 Januari 2021. Masukkan 29 Januari 2021. Seperti ini. Lalu publishnya kapan ya? 31 Januari 2021. 31 Januari 2021. Nah ini sudah benar. Nah jika artikel tersebut memiliki sponsor, maka bisa dimasukkan di sini nomornya, kemudian ya itu nomor bisa dilihat di Crossref. Nanti video tutorialnya akan kami sampaikan, akan kami buat ya pada sesi-sesi berikutnya. Nah ini yang perlu diubah jika menggunakan template coding ini. Nah ini sudah disesuaikan ya. Ini beberapa yang perlu diubah. Nah ini tinggal disesuaikan. Setelah itu silakan save ya. Silakan save seperti ini, sudah tersimpan. Langkah selanjutnya kita akan mengupload ini ke akun DOI yang telah kita dapatkan dari Crossref. Caranya silakan buka di Mozilla-nya atau di Google Chrome ya, namanya doi.crossref ya org ya, seperti ini. Silakan klik buka. Nah Bapak Ibu tentu yang bisa mengaktifkan ini yaitu yang punya atau yang punya akses masuk ke laman DOI Crossref org ya. Jika tidak punya berarti tidak bisa. Nah silakan masukkan ID dan passwordnya, lalu klik submit. Nah maka akan masuk ya seperti ini. Selanjutnya klik upload ya, klik upload submission. Nah di sini kita akan upload file XML yang telah kita ubah tadi di sini ya. Nah,
karena ini nanti setiap artikel akan kita sesuaikan. Oke, kita masukkan filenya, kita lampirkan. Nah, di sini file yang sudah saya simpan tadi berada di folder Crossmark. Nah, hijau rare Crossmark, lalu klik open. Nah, ingat di sini kita pilih DOI resource ya. Nah, pastikan setelah mengupload filenya, pastikan dengan mengklik DOI resource ya, bukan yang lain. Setelah itu klik upload. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya sudah sukses terupload. Nah, Bapak Ibu, jika sudah sampai di sini dan tidak ada masalah mulai dari pengisian file XML-nya tadi, maka insya Allah setelah ini akan aktif. Tapi ingat, biasanya harus kita tunggu sekitar 1 jam kemudian baru kita kembali mengecek di sini ya, di tombol Crossmark-nya. Nah, seperti itu cara mengaktifkan Crossmark artikel di jurnal yang kita kelola masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.